Baik, selamat malam saudara sekalian. Selamat malam kita. Sekarang pelajaran yang ke-7. Tidak rasa ya. Sudah setengahnya. Di bahasa Indonesia judulnya apa? Ajaran-ajaran Yesus dan pertentangan besar. Jesus Teaching and the Great Controversy. Next. Ada dua jenis naratif. Naratif itu boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk verbal. Jenis yang pertama disebut meta naratif. Yang kedua local naratif. Meta naratif itu satu pemandangan yang luas, satu pemandangan yang disebut a big picture view, menjelaskan tentang satu peristiwa seperti yang digambarkan dalam Alkitab. Maka naiklah amarah naga dan pergi memerangi perempuan itu. Jadi menceritakan sebuah peperangan yang besar antara Kristus dan iblis dan pengikut-pengikutnya. Tapi jangan lupa peperangan yang besar itu yang disebut metanaratif terdiri dari apa yang disebut lokal naratif. Cerita-cerita yang lebih terbatas in scope. Kalau pakai istilah militer supaya lebih mudah dimengerti, ada yang disebut war. War itu apa? Perang. Battle. Tapi ada yang disebut battle. Apa itu battle? Pertempuran. Pertempuran. Jadi kita seringkali melihat the great controversy itu satu Battle. peperangan yang besar. Itu betul. Tapi jangan lupa peperangan yang besar itu seringkali terdiri dari Banyak battle. banyak pertempuran-pertempuran. Sehingga ada statement kalah di pertempuran Yang penting menang di perang. tidak apa-apa. Tapi jangan sampai kalah di mana? Di perang. Di peperangan. Kita cenderung melihat the great controversy ini sebagai peperangan yang begitu besar. Lupa bahwa peperangan itu sebenarnya terdiri dari pertempuran-pertempuran hari-hari yang kecil-kecil di sana di sini. Sehingga menyebabkan kita bisa terperangah. Coba kita baca ya. Ya, boleh tolong baca. The great introduction-nya. Dari depan kan? Ya.
Apabila kita berpikir tentang tema pertentangan besar, kita cenderung memikirkan hal itu dalam pengertian yang besar dan menyeluruh. Jadi kita melihatnya secara makro, ya, grand overarching terms. Itu betul. Baca terus. Artinya itu adalah gambaran besar. Hal ini dapat disebut meta-narasi, cerita yang mencakup dan menjelaskan sebagian besar realitas. Sebagai lawan dari narasi lokal atau cerita yang menjelaskan sesuatu dalam lingkup yang jauh lebih terbatas, misalnya petualangan terkenal Paul Revere adalah narasi lokal. Berbeda dengan cerita yang lebih besar, hebat dan besar tentang revolusi Amerika itu sendiri. Namun bagaimanapun besar dan hebatnya tema pertentangan besar itu, dan bagaimanapun luasnya hal itu, namun itu dialami setiap hari di dunia ini, di dalam kehidupan kita, di dalam cara kita berhubungan dengan Allah, pencobaan, dan orang-orang lain. Sebagaimana halnya kehidupan sehari-hari masyarakat dipengaruhi oleh peristiwa besar politik dan ekonomi, kadang-kadang ke tingkat yang hebat. Masing-masing kita juga menghadapi hal yang sama dari pertentangan besar. Dalam pelajaran pekan ini, kita akan melihat beberapa ajaran Yesus tentang persoalan sehari-hari dan praktis sementara kita semua bergumul untuk mengetahui dan melakukan kehendak Allah di tengah pertentangan besar. Jadi maksudnya jangan sampai kita terlalu memusatkan kepada peperangan besar itu sehingga kita lupa bahwa pertempuran-pertempuran terjadi dalam hidup kita tiap hari. Memang sangat perlu kita melihat secara kosmik dalam skala makro. Kita harus mengerti itu. Tapi yang harus kita ingat, jangan sampai kita melupakan bahwa the great controversy itu menyangkut hidup kita setiap hari dalam peristiwa-peristiwa yang kecil. Supaya dengan demikian jangan sampai kita menonton peperangan yang besar, lupa pertempuran yang kecil yang terjadi dalam hidup kita. Itu poin daripada pelajaran malam ini. Bedanya meta naratif dan lokal naratif. Nah, sepanjang minggu yang kita pelajari sekolah sahabat ini, pengarang memilih beberapa di antaranya, yaitu pertempuran yang bisa terjadi dalam hidup kita. Itu sudah dimulai dari sejak sahabat yang lalu. Baik, di pelajaran hari Minggu, many kinds of rest. Ada banyak jenis atau disebut istirahat. Baik, kalau disebut many kinds of rest, rest yang mana yang sudah tahu? Sahabat. Satu sahabat rest. Begitu pentingnya rest untuk kehidupan kita, sehingga rest itu dilembagakan oleh Tuhan menjadi salah satu daripada hukum 10. Kemudian kalau sudah mau tahu pentingnya rest, coba pelajari tentang organ
yang sangat vital dalam hidup, dalam tubuh kita. Jantung. Kita tidur, tangan tidak bergerak, mata tidak melihat, hidung tidak mencium, tapi jantung mana? Bekerja terus. Makanya detak jantung itu sebisa-bisanya dikurangi. Yang normal berapa? Kira-kira 70. Antara 60-70 itu masih normal. Waktu saya masih muda, olahraga teratur, kadang-kadang kelebihan. Denyut jantung nadi saya 55. Tekanan darah 90/60. Jadi kalau itu dipertahankan, maka jantung kita kan begini. Dia bekerja kan, dia pompa itu darah. Lalu apa? Dia lepas. Dia istirahat. Istirahat. Jadi dalam jantung yang merupakan tuh anggota vital di tubuh kita, pentingnya istirahat itu kelihatan. Tuhan itu memang hebat. Walaupun dia kerja berdenyut, tapi di setengah-tengahnya ada apa? Ada waktu untuk apa? Istirahat. Baik, sudah sebut many kinds of rest. Sahabat rest sudah sebut, apa lagi? Coba buka pelajaran hari Minggu, ya, baca paragraf kedua. Konsep perhentian yang sangat kaya dalam Alkitab dimulai dengan Tuhan sendiri. Dia berhenti ketika dia menyelesaikan pekerjaan penciptaan. Ini sabat rest, ya. Iya. Malahan kata sabat itu sendiri Artinya istirahat. artinya istirahat. Terus Perhentian juga dirayakan sepanjang tahun. Dia berhenti ketika dia menyelesaikan pekerjaan penciptaan. Perhentiannya disediakan dalam perhentian Sabat yang dirayakan setiap pekan. Perhentian juga dirayakan sepanjang tahun selama perayaan tahunan. Setiap tujuan tahun pada Sabat bagi tanah, dan setiap 50 tahun dalam Yobel ketika para budak dibebaskan dan utang diampuni. Perhentian bisa dihargai ketika Allah hadir bersama umatnya, di mana tidak ada pertentangan, penentang atau timbulnya kejahatan atau musuh. Perhentian dinikmati di tanah yang diberikan Allah kepada umatnya, terutama ketika orang-orang kembali dari pembuangan dan pengasingan. Perhentian juga dibagikan melalui keramah tamahan kepada orang-orang asing dan di dalam menikmati kehidupan keluarga yang stabil. Namun perhentian tidak ada pada umat Allah di penawanan. Perhentian menjauhi orang fasik yang seperti laut yang bergelombang, tidak dapat tenang. Satu-satunya perhentian yang dapat diharapkan oleh orang-orang tersebut adalah kematian dan kuburan. Wahyu 14 ayat 11 juga memiliki amaran yang keras tentang perhentian bagi mereka yang berdiri pada pihak yang salah dalam pertentangan besar di hari-hari terakhir.
Perhentian yang Yesus tawarkan adalah paket yang sangat murah hati. Ini termasuk karunia hari Sabat, memberikan kita waktu bersama Sang Pencipta. Tawanan Kristus perihal perhentian menunjukkan kondisi kita yang hilang dan memulihkan kita dalam segala hal. Dan ketika kita tergelincir seperti yang kita alami, kita masih memiliki kepastian akan tempat perhentian di samping Juru Selamat kita. Dalam prakteknya, dalam teorinya, Sabat itu artinya apa? Rest. Rest. Buat pendeta-pendeta terutama hari yang paling sibuk, Hari Sabat. hari Sabat. Bisa-bisa stres pada hari Sabat. Apalagi menghadapi majelis pendeta. Majelis yang komplain, sehingga conference memberikan izin hari untuk pendeta salah satu hari di luar Sabat. Ada conference yang generous diberikan entah hari Senin atau hari Selasa, di mana pendeta boleh nikmati hidupnya bersama dengan keluarganya. Rest apa lagi? Sabat rest. Ayat yang kita baca tadi, marilah kepadaku Semua yang berbeban berat, hai kamu yang menanggung beban yang berat, maka aku akan memberikan kepadamu Perhentian. perhentian. Ini perhentian apa? dari pekerjaan. Beban berat itu apa? Dosa. Ya. Kalau kita berdosa, kita datang kepada Kristus, lalu kita serahkan beban kita itu, maka kita akan mendapat rest. Saudara yang pernah sekolah di Cisarua, di Parompong, pagi-pagi lihat saudara-saudara kita orang Sunda bawa pikulan yang berat, biasanya pisang dan buah-buah untuk dijual. Itu apa? Pikulan itu begitu elastik, saudara. Dan dia bisa berjalan berkilo-kilometer dengan beban itu. Ada waktunya dia kecapean, dia berhenti, lalu dia hitchhike. Kadang-kadang truk itu berhenti, lalu tukang pisang bawa bebannya, lalu beban itu ditaruh di mana? Di truk. Dia sekarang dapat apa? Rest. Rest. Tapi ada orang sudah naik di truk, bebannya masih ditaruh di mana? Punggung. Di punggungnya. Dia sudah naik truk, tapi beban itu masih ada di mana? Di punggungnya. Makanya Tuhan katakan, marilah kepadaku dan letakkanlah beban itu di kaki, maka kamu akan merasakan kelegaan itu. Jadi ada sabat rest, ada juga Physical rest. rest yang disebabkan oleh karena kita tahu dosa kita sudah diampuni. Rest yang disebabkan oleh karena kita terima kematian Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Rest apa lagi?
di surga habis perang. Habis perangnya. Kalau perang sudah berakhir, kita akan mendapat rest. Selama peperangan masih berlangsung, kita akan tetap mengalami pergumulan, mengalami stres dalam hidup kita. Di dunia ini ada juga pseudo stres. Pseudo itu semu, rest yang palsu. Pseudo itu adalah rest yang ditawarkan oleh dunia. Maka aku memberikan kepadamu sejahtera, peace, tapi bukan sejahtera seperti yang diberikan oleh dunia. Karena kesejahteraan yang diberikan oleh dunia itu kesejahteraan yang semu. Siapa yang dapat lotre yang terbesar baru-baru ini? Ada 3 orang ya. Di 3 state, Tennessee, Florida, sama California. Kalau sudah dapat, apakah akan jadi sejahtera ataukah Takut. salah-salah? Orang yang menerima itu bisa apa? Gila. Bisa gila, atau at its worst bisa mati, bisa kaget. Karena kesejahteraan yang diberikan dunia itu dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau sudah baca buku Desire of Ages, ada statement yang bunyinya sebagai berikut. Yesus tidak pernah menjadi elated. Elated itu menjadi sombong, menjadi bangga oleh karena dapat pujian. Tapi Yesus tidak pernah menjadi stressful oleh karena dikritik. Never feel dejected, istilahnya Nyawain. Tidak pernah elated oleh karena pujian, tidak pernah dejected karena sensor dan kritik. Mengapa? Karena di dalam hati Yesus terdapat rest. Rest yang disebabkan oleh karena adanya hubungan yang konstan dengan Bapa yang di surga. Jadi Yesus itu seperti termostat. Apa fungsi termostat? Termostat itu bikin balance. Kalau udara di kamar terlalu tinggi, Dia kasih turun. dia mengendalikannya supaya temperatur bisa turun. Sebaliknya, kalau temperatur terlalu dingin, Dia bikin panas. termostat bikin panas. Ini yang disebut master of circumstances, tidak didikte oleh circumstances. Tapi sebelum termostat, manusia bisa menciptakan apa yang disebut termometer. Kalau termometer, kalau udara panas, termometer Naik. air rasanya naik. Kalau udara dingin, air rasanya turun. Jadi termometer itu hanya sekedar menunjukkan temperatur di sekitarnya. Kalau termostat, dia yang atur itu temperatur.
Nah, kita juga orang Kristen, ada dua macam orang Kristen. Yang merupakan slave to the environment, thermometer, ada yang merupakan master of the circumstances, yang mengatur akan temperatur. Jadi kalau kita punya hubungan dengan Allah Bapa di surga, seperti Kristus berhubungan dengan Bapaknya, kita juga akan memiliki apa? Rest. Jadi rest yang disebabkan oleh karena adanya hubungan yang erat antara kita dengan Tuhan. Ya, Iya. terbuka hari Minggu Iya. di bawah sekali, Yang huruf tebal berita. enggak di atasnya. Perhentian yang Yesus tawarkan adalah paket yang sangat murah hati. Ini termasuk karunia hari Sabat, memberikan kita waktu bersama Sang Pencipta. Tawaran Kristus perihal perhentian menunjukkan kondisi kita yang hilang dan memulihkan kita dalam segala hal. Dan ketika kita tergelincir seperti yang kita alami, kita masih memiliki kepastian akan tempat perhentian di samping Juru Selamat kita. Lalu apa relevansi pelajaran hari Minggu kepada The Great Controversy? Apa kaitan pelajaran hari Minggu dengan The Great Controversy? Kita kan sedang bertarung dengan iblis. Iblis kalau datang kepada kita tidak pernah dengan tangan kosong. Dia selalu datang dengan hadiah. Tapi hadiah itu berbentuk pencobaan supaya kita jatuh ke dalam dosa. Di dalam prosesnya kita bisa menjadi tawar hati, bisa menjadi stres, bisa menjadi susah. Nyonya White katakan, tidak ada sengat yang lebih menusuk dan menyakitkan selain daripada sengat apa? Dosa. Lebih spesifik lagi, tidak ada sting yang lebih menyakitkan selain daripada the sting of dua kata, perasaan Ketidakpastian. ya, guilty feeling. Guilty feelings adalah sesuatu yang menyengat jiwa kita. Kita tidak enak makan, tidak enak tidur, tidak enak bekerja, karena kita pikir terus itu apa? Itu dosa. Tapi begitu kita datang kepada Yesus dan letakkan beban dosa di kakinya, maka kita akan berapa? Kelegaan. Ini ada contoh daripada The Great Controversy dalam bentuk mini, dalam skala yang disebut local narrative. Planting
and harvesting. Yesus seringkali menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Dan perumpamaan Yesus banyak diambil dari perkara-perkara yang very familiar kepada kehidupan sehari-hari sekitar kita, kepada pendengarnya. Masyarakat di mana Yesus hidup adalah masyarakat agraris. Mereka familiar dengan ladang, dengan gandum, dengan pohon ara, dan lain sebagainya. Dan Yesus menggunakan hal-hal yang familiar tersebut untuk menjelaskan hal-hal yang tidak dimengerti. Kalau dalam ilmu pendidikan modern, metode tersebut, metode Yesus yang kita sebut parabel, dalam sistem pendidikan modern itu disebut the principle of unknown to unknown. Ya, namanya apa? The principle of satu kata, correlation. Jadi para ahli pendidikan modern mengakui adanya yang disebut principle of correlation, from the known to the unknown. Apa yang kita tidak mengerti diterangkan oleh apa yang kita mengerti. Dan sebelum para pendidik itu menyebut tentang the principle of correlation, siapa sudah praktekkan? Yesus. Salah satu nubuatan tentang Mesias bunyinya gimana? Yang berhubungan dengan pelajaran ini. Kan Yesus digambarkan seperti anak domba mati di kayu salib dan lain sebagainya. Tapi ada juga nubuatan Yesus tentang cara dia mengajar. Masih ingat? Dia akan mengajar dengan apa? Perumpamaan. Dengan perumpamaan. Itu dinubuatkan. Begitu pentingnya sistem mengajar Yesus dinubuatkan. Nubuatannya di mana Tuhan? Di ayat mana dalam Perjanjian Lama cara mengajar Yesus pun dinubuatkan? Coba buka buku Mazmur. Mazmur 78. Kalau bahasa Inggris ayat yang kedua. Dek, boleh tolong baca?
78 ayat 2. Ayat 2 bahasa Inggris. Baca dari ayat 1. Ayat 1. Pasanglah telinga untuk pengajaran guru, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala yang telah kami dengar dan kami ketahui, yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak membesembunyikan kepada anak-anak mereka, tapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub, dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Baik, kalau sudah pelajari Matius, masih ingat Matius? Kan Matius itu mencatat pengajaran Yesus. Salah satu section yang signifikan pengajaran Yesus terdiri dari apa? Perumpamaan, parabel. Kalau di buku Matius pasal berapa yang semuanya parabel? Matius pasal yang ke-13. Itu semua parabel. Dari 4 Injil hanya satu yang tidak punya parabel. Yohanes. Yang mana? Yohanes. Yohanes. Coba Hel baca hari Senin. Paragraf. Ya, paragraf pertama. Tema pertentangan besar yang tersirat dalam perumpamaan Yesus tentang penabur. Pencatatan 4 jenis respons terhadap pekabaran Injil menunjukkan bahwa ada lebih daripada sekedar orang baik dan buruk di dunia. Hidup ini lebih kompleks. Dari itu jadi kita perlu berhati-hati bagaimana kita mendekati orang-orang yang tampaknya tidak menyambut Injil seperti yang kita harapkan. Parabel itu sendiri dalam bahasa Grikanya mesti ingat. Apa bahasa Grika parabel? Parabola. Parabola. Parabola definisinya to put two things side by side for comparison. Meletakkan dua benda berdampingan untuk diperbandingkan. Parabola. Dan ini adalah cara yang sangat efektif untuk mengajar kebenaran. Adapun kerajaan surga seperti seorang yang menabur benih. Kemudian pada waktu dia tidur, apa yang dibuat oleh musuhnya? Menabur benih. Lalang. Ambil benih lalang lalu diapain? Tabur. Ditabur. Itu praktek yang biasa dilakukan oleh orang-orang di zaman Yesus. Seandainya saya bermusuhan dengan Deki,
mau berkelahi, badannya Diki lebih kuat. Saya tidak mungkin melawan dia, apalagi mengharapkan untuk menang. Tapi saya punya cara untuk membalas dendam. Apa yang dibuat? Diki sedang tidur, kita pergi ke ladangnya. Lalu saya ambil benih lalang. Lalu saya akan taburkan benih tersebut. Waktu musim panen, pegawainya Diki bertanya, "Tuan, bukankah benih gandum yang kita tabur? Bagaimana ini benih? Kok bisa lalang yang tumbuh?" Masih ingat apa jawab Yesus? Biarkan lalang dan gandum tumbuh bersama-sama. Sebelum itu, apa jawab Yesus? Coba buka Matius 13 mulai ayat 24. Jody, boleh baca? Matius 13 ayat 24. Matius 13 ayat 24. Perumpamaan tentang lalang dan antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab Tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Baik, siapa yang menanamkan lalang itu? Musa. The enemy. Setan dalam bahasa Grekanya apa? Adversary. Kata Grekanya apa? Diabolos. Saya ganggu orang Batak bilang si Boris. Musuh yang menabur. Jadi saudara-saudara jangan lupa, waktu Tuhan menciptakan, Dia ciptakan yang gimana? Baik. Yang baik, gandum. Jadi kalau lalang kelihatan di antara gandum, Yesus sudah menjawab di sini. Itu adalah pekerjaan musuh, the enemy has done it. Lalu apa hubungannya dengan The Great Controversy? Dan judul umumnya adalah
pengajaran Yesus dan The Great Controversy. Waktu Tuhan menjadikan dunia ini, yang dijadikannya semua bagaimana? Baik. Baik. Sesudah dosa timbul apa? Tidak baik. Duri. Timbul onak dan Duri. duri. Nah, orang-orang yang otaknya otak ilmiah bertanya, bagaimana ini bisa jadi? Tuhan kan jadikan yang baik-baik. Sesudah berdosa tiba-tiba tumbuh apa? Onak dan duri. Nah, kalau saudara mau baca lebih jauh keterangannya, baca, tolong catat di margin Alkitab saudara. Testimonis jilid 6 halaman 186. Testimonis jilid 6 halaman 186. Ini adalah pekerjaan setan yang mengakibatkan apa yang disebut degeneration. Itu terjadi sesudah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Inilah pekerjaan musuh yang kita hadapi tiap hari. Dia jamah semuanya, bukan cuma manusia, tapi binatang, tanaman, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Tadinya tidak ada bencana alam. Sesudah dosa, terjadilah tsunami, gempa bumi, tornado. Kalau sudah perhatikan pengajaran Yesus sangat sederhana. Begitu sederhana, anak-anak bisa mengerti. Tapi di saat yang sama, sangat profound. Sehingga orang-orang ahli-ahli teologi di zamannya kewalahan untuk mengertinya. Ada satu hal yang perlu dikomentari. Coba baca paragraf ke 1, 2, 3. Paragraf ketiga. Hari Senin begitu? Senin. Tetapi Yohanes maupun Yesus tidak memimpin gerakan politik. Itu minggu lalu. Oh, itu minggu lalu, sorry. Lepas berarti saat ini. Orang di saat bertanya, mengapakah petani tidak bisa lebih berhati-hati agar tidak menyia-nyiakan benih dengan menghamburkannya di jalan? Mengapakah dia tidak bisa lebih tekun menggali batu-batu? Mengapakah dia tidak menyebut lebih banyak semak-semak? Itu pertanyaan para pengelitik. Lalu keterangannya mana? Ketika menabur benih Injil, usaha manusia terlalu terbatas. Kita harus menabur di mana-mana. Kita tidak menghakimi
yang mana tanah yang baik dan yang buruk. Munculnya semak hanya menunjukkan bahwa kita tidak mampu mencegah munculnya kejahatan di tempat-tempat yang paling tidak diharapkan. Tuhan pemilik tuaian itulah yang bekerja di belakang, yang memastikan bahwa semua yang bisa diselamatkan akan diselamatkan. Kita melakukan pekerjaan kita dan harus belajar untuk percaya kepadanya untuk melakukan bagiannya. Ini ada hubungan juga dengan kebiasaan orang menanam benih. Kalau sudah pergi ke kampung saya, kalau menanam benih itu tidak dilempar. Ada 2 orang, satu di depan, satu di belakang. Yang di depan bawa kayu yang cukup besar seperti alu untuk numbuk beras, tapi di ujungnya pointer tajam. Jadi dia pukul, dia tancap itu, jadi berlubang. Lalu yang di belakang Taruh benih, taruh benihnya di mana? lubang. Di lubang. Jadi tidak bertebaran kemana-mana. Nah, kebiasaan orang-orang di zaman Yesus tidak demikian. Mereka seringkali karena dipengaruhi oleh keadaan yang tidak aman di sana, mereka naburnya itu tergesa-gesa dan diapain? Dihambur-hambur itu saja. Jadi ada hubungan dengan situasi dan kondisi dan culture orang di zaman dulu. Dan itu ditangkap oleh Yesus lalu dibuat jadi sebuah perumpamaan. Kalau sudah baca Christ Object Lesson, waktu Yesus memberikan perumpamaan ini di lereng bukit di hadapan Yesus, kelihatan siapa? Petani. Si penabur sedang menabur. Jadi dalam The Great Controversy, ingat yang menabur gandum adalah Tuhan. Kalau tiba-tiba ada lalang di tengahnya, Yesus dengan jelas katakan, itu adalah perbuatan musuh. Dan itulah kita hadapi setiap hari. Tuhan menabur yang baik, iblis menabur lalang. Hari Selasa, building on rock, membangun di atas fondasi yang kokoh. Tahun 1960-an di Unai, saya waktu itu baru saja bekerja di kampus, kecapean lalu tidur di asrama. Tiba-tiba terdengar bunyi saya terbangun, singkapkan curtain di jendela. Saya lihat ada yang berputar, sampah-sampah, kertas, batang kayu naik ke atas semua. Dan semakin lama semakin dekat. Saya gedor pintu teman-teman. Bangun, bangun. Guru-guru kita kasih bangun. Akhirnya sempat kita bikin doa lingkaran doa. Kita bertelut dan berdoa, Tuhan, malapetaka semakin dekat ke kampus ini.
tolong Tuhan, ini bangunanmu, jaga, berikan kepada kami keselamatan. Kami berdoa waktu itu. You believe it or not, itu angin yang menuju ke Unai yang tiba-tiba berputar, 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 bikin lingkaran yang kena ujung genteng, atap genteng, mereka lompas karena dia di ujung kampas tinggalnya. Itu kalau lihat batu genteng seperti diangkat oleh tangan manusia satu-satu, diangkat ini, jatuh, angkat, jatuh. Kami terharu. Tapi lihat itu tornado dalam perjalanan menuju ke Tangkuban Perahu. Selesai itu, udara jadi hening, sepi, tenang. Kami turun ke bawah. Pohon avokat yang sudah puluhan tahun kecabut bukan patah. Kecabut dengan akarnya. Nah, rumah orang Sunda, untuk saudara ketahui, yang di kampung ya, bukan yang di kota, yang di kampung. Itu enggak pakai fondasi. Jadi di sini batu, tiang di atas batu. Jadi nggak heran waktu tornado itu ada banyak rumah yang pindah tempat. Pindah tempat, dia angkat dulu. Ambil pohon. Mengingatkan saya kepada umpamaan Yesus. Si bodoh mendirikan rumah di atas apa? Pasir. Si pintar mendirikan rumah di atas Batu. Nah, kalau saudara mau tambahan keterangan, baca versi yang ditulis oleh Lukas perumpamaan ini. Lukas memberikan lebih jauh tentang orang bijaksana membangun rumah. Ketika angin datang, tofan datang, yang satu hancur, yang satu Tetap kokoh. bertahan karena berdiri di atas fondasi yang kokoh. Yang menjadi pertanyaan, di atas fondasi yang bagaimana bangunan kehidupan kita berdiri? Pasir atau batu karang yang kokoh? Siapa batu karang yang kokoh itu? Yesus. Lagu yang punya nyanyian bunyi gimana? Si bodoh Meletakkan yang teguh. Gitu. Itu yang versi anak-anak. Versi anak-anak. Si bodoh dirikan rumah di pasir. Ya. Kalau versi yang satunya lagi, Si pintar dirikan rumah di batu. Be very sure. Gimana itu lagunya? On the solid rock. Masih ingat? Batu karang yang teguh. Your anchor hold. Oh ya. Na 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 na. Ya, Na coba. na 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 na. Batu karang itulah Yesus. Da 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 da.
is Jesus. Jadi dalam The Great Controversy, kalau kita mau menang walaupun diterjang oleh tornado, kita punya jangkar harus grip the solid rock, maka kita akan menang dalam pertempuran dan akhirnya menang dalam peperangan. Banyak orang mendirikan bangunan kehidupannya di atas fondasi uang, harta, kekuatan diri, kekayaan. Tapi semua itu adalah fondasi yang akan hancur kalau diterpa oleh tornado. Be very sure your anchor hold and grips the solid rock, katanya. Kemudian ini seringkali jadi perbincangan. Jangan kamu apa? Hari Rabu. Menghakimi. Apa maksudnya menghakimi? Ada kata dalam bahasa Inggris prejudice. Do not judge. Janganlah kamu menghakimi orang lain. Apa maksudnya? Jangan menghakimi itu bagaimana? Ada yang katakan kalau itu nggak boleh dong kita disiplin orang. Coba ya baca paragraf kedua, hari Rabu. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Janganlah kamu berpikir bahwa kamu lebih baik dari orang lain, dan jangan angkat dirimu sebagai hakim mereka. Sedang kamu tidak dapat melihat motif, engkau tidak sanggup menghukumkan orang lain. Di dalam mengeritik dia, kamu mengundang hukuman atasmu. Karena nyatalah kamu turut campur dengan setan, penuduh saudara-saudaramu itu. Allah berkata, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Inilah tugas kita. Terus Ketika Yesus mengatakan kepada para pendengarnya untuk tidak menghakimi, dia membuat dua hal penting. ada Ya. apa? Dia membuat dua hal penting. Oke, dua hal penting. Yang pertama adalah bahwa alasan kita menghakimi orang lain adalah karena kita melakukan hal yang sama yang kita tuduhkan. Oke, ulangi. Yang pertama adalah bahwa alasan kita menghakimi orang lain adalah karena kita melakukan hal yang sama yang kita tuduhkan. Kita mengalihkan perhatian dari diri kita sendiri dan memastikan bahwa setiap orang di sekitar kita melihat pada orang yang kita tuduh, bukannya melihat kita. Yang kedua, dan yang lain Yesus buat adalah bahwa seringkali masalah yang kita lihat pada saudara atau saudari kita hanyalah sebagian kecil dari masalah-masalah kita sendiri. Satu masalah yang kita mungkin tidak menyadarinya adalah sangat mudah bagi kita untuk melihat sepenggal serbuk gergaji di mata mereka, tapi kita tidak dapat melihat balok kayu yang besar di mata kita sendiri. karena
Kenapa kita dilarang menjudge orang lain? Karena dosa mereka adalah dosa kita juga. Kalau Yesus dengan kita berbeda. Kalau Yesus, dia benci dosa, tapi dia kasihi Orang orang berdosa. berdosa. Kita lain. Kita benci orangnya, kita cintai Ya dosanya. dosanya. That is the problem. Kemudian ada istilah, do not judge a book by The cover. its cover. Seringkali ada buku, covernya itu gimana? Jelek. Jelek. Tapi begitu dibaca, Apa berarti? sangat indah isinya. Do not judge a book By the cover. by the cover. Dulu waktu masih melayani di Uni, ada orang divisi dari Thailand. Dia in charge untuk children evangelism dan rumah tangga. Jadi datang ke Indonesia, ya kami bawa ke Bandung, ke Medan, ke Jakarta. Tapi ini orang divisi ini orangnya sangat sederhana kalau berpakaian. Jadi ibu-ibu kita waktu hari Sabat berpakaian begitu Gemerlap. rapi. Tapi ini ibu terlalu sederhana, sampai ada yang nyeletuk bersama gurau seperti pembantu rumah tangga katanya. Kemudian kita minta dia khotbah. Waktu dia berkhotbah, semua orang terdiam. Malu. Mereka bilang, aduh, kita kira ini pembantu. Tapi begitu dia kasih pelajaran, above average lagi. Membuka ceritanya, pelajarannya. Jadi pelajaran untuk kita, jangan judge the book by its cover. Satu kali waktu kerja di Bogor, kami ngambil waktu, dikasih waktu untuk istirahat dan badminton. Selain hari Minggu, satu hari lagi di tengah-tengah minggu kami diizinkan main 1-2 jam. Jadi saya main dengan Noce Sasela. Lalu datanglah seorang seperti kelihatannya seperti penjaga gedung. Simple pakaiannya, tapi dia ngurusin juga lapangan badminton. Jadi Noce Sasela dengan saya bilang, kita istirahat. Lalu itu tukang itu dia ambil raket, lalu dia pukul-pukul tuh koknya. Jadi Noce bilang sama dia, Pak, Bapak main badminton? Ya sedikit-sedikit, Bang. Kenapa abang main sama saya? Noce bilang, iya, kita main. Itu orang yang kayak tukang beca, badannya kurus kecil.
Lot kalah. Lot kan kuat kalau main Pancasila, pukulannya kuat, lari cepat, dia main-main. Akhirnya ngobrol-ngobrol, bapak ini kerjanya di sini sebagai apa? Saya pelatih anak-anak. Saya pelatih badminton anak-anak di kecamatan ini. Waktu pulang kita dua ketawa. Pelajaran nanti jangan lihat orang dari bajunya. Memang kalah mutlak dimainin di lapangan. Dia mati aja. Masih ingat statement Paulus? Kamu menghukum orang dengan dosa-dosa, pada dosa yang sama itu kamu apa? Lakukan. Kamu lakukan. Kalau saya nggak simak di Galatia itu. Ada yang pas kali ayatnya saya pernah baca. Saya sudah mencari. Nanti saja kita selesaikan dulu hari Kamis. I am with you always. Nah, ini berita yang sangat encouraging. Bahwa di dalam pertempuran yang kita terlibat di dalamnya, dalam negeri kontroversi ini, ada satu janji yang sangat indah. Janji itu berbunyi kepada I'm with you always. I am with you always. Ada statement dari Paulus berbentuk pertanyaan. Saya tidak tahu saudara ingat atau tidak. Jikalau Tuhan berada di pihak kita, Siapakah yang akan melawan kita? ayatnya di mana? If God with us, who against? Coba baca ayatnya di mana? Oh, di Ibrani benar? Bukan. Di Ibrani juga idenya ada, tapi yang lebih pas lagi Matius. Matius 28 ayat 30. Roma pasal 8. Roma pasal yang ke-8. Coba baca enak sekali ini ayat Ayat berapa mereka? 30-an. Ayat 30 mereka. Coba. Dan mereka yang 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Terus. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua,
bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jadi take courage. Di dalam The Great Controversy, dalam bentuk naratif meta, dalam bentuk naratif lokal, yang menghiburkan adalah Kristus ada bersama kita. Dan kalau Kristus bersama kita, siapakah yang akan melawan kita? Yang akan melawan kita. Jadi bukan cuma dalam peperangan, mudah-mudahan dalam setiap pertempuran yang kita hadapi, kita akan tetap menang karena Tuhan bersama dengan kita. Baik, sampai di sini apakah ada tambahan dari saudara-saudara atau pertanyaan? Baik, kalau tidak ada lagi, masih ingat perbincangan kita sahabat lalu. Siapa-siapa orang puasa 40 hari 40 malam? Ini konklusi dulu, Ustaz. Oh, konklusi dulu. Jadi jangan lupa yang namanya The Great Controversy bukan hanya sebuah war, peperangan besar, tetapi sebaliknya The Great Controversy yang kita rasakan adalah pertempuran-pertempuran kecil dalam hidup kita setiap hari. Pertempuran yang seringkali memaksa kita untuk memilih ini atau memilih itu, mengambil ini atau mengambil itu. Jadi bukan cuma dalam bentuk meta, tapi dalam bentuk lokal, ya. Yang kedua, remember the GC is not to be understood only in grand overarching terms. Memang benar pertempuran itu terjadi di surga antara Kristus pencipta dengan Lucifer yang diciptakan dan dosa. Tapi harus kita ingat pertempuran yang kita hadapi setiap hari. Memilih yang ini, menolak yang itu, meninggalkan yang ini, mengikut yang itu semua adalah The Great Controversy dalam skala mikro.
Dan yang ketiga yang paling menyenangkan, di dalam setiap pergumulan kita, it is comforting to know that Jesus is always with us. Mengetahui bahwa Yesus selalu berada bersama dengan kita. Jangan lupa nyanyian tadi. Be very sure, your anchor hold and grip the solid rock. Pastikanlah bahwa jangkar kita berpegang kepada batu karang yang kokoh.